Kami dari kelompok 6 akan memulai praktikum pada jamur agen hayati Trichoderma pada perakaran daun bambu mulainya dengan bahan dan alat. Kita akan mencucikan tangan kita dengan alkohol biar supaya tidak terinfeksi dengan bakteri. Dan alat yaitu tanah perakaran bambu. Inilah tanahnya. Kita menyiapkan bahan dan alat yaitu nasi putih yang setengah matang yang akan kita buat untuk praktikumnya. Ya, yang ketiga yaitu kain berpori. Seperti inilah kain kita untuk melakukan praktikumnya. Ya, yang keempat yaitu yang terakhir kita menyiapkan napan atau kardus kecil. Inilah untuk tempat bahan kita memulai praktikumnya. Kita akan melakukan cara kerja pertama yaitu kita memasukkan tisunya. Ini tisunya, kita akan memasukkan tisunya ke dalam kotak atau nampan itu. Sebelum kita memasukkan tanahnya, kita rapikan dulu tisunya. Ini bisa kita lihat tisunya. Nah, ya, kita akan mengambil tanahnya. Kita akan mengambil tanahnya. Tanahnya bisa diambil secukupnya, kita ratakan. Kita ambil, kita ratakan di dalam kotak tersebut. Ini tanahnya. Kita ratakan sampai merata tanahnya. Ini nasinya, kita masukkan nasinya dengan sendok. Kita masukkan nasinya ke dalam kotak tersebut. Ya, kita ratakan kayak kita meratakan tanahnya tadi, tanah perakaran bambunya. Ya. Setelah itu kita masukkan tisunya ke dalam nasi itu. Kita tutup rapat-rapat pakai tisu ini biar hasilnya akan jadi. Hasilnya ini kita tutup dengan kain berpori hitam. Kita tutup ini ya. Setelah itu kita taruh di tempat yang gelap. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan memperselesaikan atau membuat praktikum yaitu tentang mengetahui dan mengisolasi jamur agen hayati Trichoderma pada daun bambu dengan teknik yang sederhana. Baik, selanjutnya kita akan memasuki yaitu tentang bahan dan alat. 3. Bahannya daun bambu. Yang kedua, nasi dimasak setengah matang. Selanjutnya kita memasuki ke alat yaitu tempat ke alat. Yang pertama untuk tempatnya yaitu stoples. Yang kedua kain yang berbentuk kain berpori. Yang ketiga gunting. Selanjutnya kita memasuki ke cara kerja. Pertama kita menggunting daun bambunya sampai 3 potong atau sampai 4. Selanjutnya kita mengkepal nasinya berbentuk bulat.
Selanjutnya kita memasukkan nasi yang telah kita bulat-bulatkan tersebut ke dalam stoples. Selanjutnya kita menutupi dengan daun bambu tersebut. Dan setelah itu kita menutup stoplesnya dengan kain berpori dengan rapat, dan kita menyimpan di tempat yang gelap. Setelah 3 hari kita membuka dan membuang air yang ada di dalamnya, dan setelah kita buang kita menutup kembali dengan rapat dan menyimpan ke tempat yang gelap sampai 5 hari. Terima kasih. Akan membuat serangga, akan menangkap serangga dari air deterjen. Setelah itu serangga itu masuk ke dalam botol kecil ini, yaitu balang sangit. Terus Kan langsung aja. serangga yaitu yang terbuat dari deterjen yang dicampur dengan air, lalu dicampur dengan keong untuk memancing bau amis terhadap serangga tersebut. Terdapat pada perangkap tersebut adalah yaitu belalang, yang kedua walang sangit, yang ketiga Lalat buah. lalat buah, dan lain sebagainya. Sekian dari itulah tali potong. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Halo semua, kami dari kelompok 6 akan membuat teknik isolasi entomopatogen dari rhizosfer. Baiklah, bahan dan alat yang akan kami gunakan yaitu bisa dilihat. Yang kedua ada lava, yang ketiga nampan plastik, yang keempat ada kain berpori. Baiklah, cara kerja yang pertama yaitu mengambil sampel tanah rhizosfer lalu memasukkannya ke nampan plastik.
Setelah memasukkan sampel tanah rhizosfer ke nampan plastik, lalu kita memasukkan larvanya. Secukupnya saja. Setelah memasukkan larva ke tanahnya, lalu kita menutup tipis menggunakan tanah tersebut. Setelah menutupnya dengan tanah rhizosfer, lalu kita menutup dengan kain berfoli. Setelah selesai semuanya, larva akan terinfeksi setelah 3 hari. Lalu kita akan mengamatinya setiap hari selama 14 hari. Terima kasih.